Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang juga, Budian. Bagaimana kabar Pak Agu hari ini? Kabar saya alhamdulillah, Budian hari ini sehat, bahagia, tapi ada sesuatu yang membuat kebahagiaan saya agak berkurang. Ada permasalahan sedikit sebetulnya terkait sama peserta didik. Oh, Ya, ngoten. terus apa itu? Bagaimana kabarnya Budian? Alhamdulillah Pak Agu, saya sendiri juga sehat, Ya, baik, bahagia. Nggih, alhamdulillah Budian ya. nggih, alhamdulillah. Nggih, langsung saja nggih Pak Agu, kita Iya mulai Budian. kegiatan kucing hari ini. Iya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Agu menjelang sesi kucing kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Pak Agu diskusikan dengan saya, Pak Agu? Ada Budian, kaitannya sama tadi di awal topik kita adalah atau diskusi hari ini ada permasalahan yang perlu saya atasi biar nanti permasalahannya cepat terselesaikan. Itu Budian. Baik, Pak Agu. Nggih, nggih. Kemudian mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama, nggih Pak Agu. Adakah hal Iya Budian. khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Permasalahannya nopo, Pak Agu? Ada Budian, permasalahannya adalah saya ada peserta didik tidak cuma satu dua tapi hampir semua itu kurangnya menghormati dengan adanya pengajar yang baru itu dari mahasiswa, boleh dikatakan mahasiswa yang COD atau mahasiswa yang magang. Itu permasalahannya, kurang rasa menghormati lah dari peserta didik. Itu terhadap mahasiswa mawon apa semua Bapak Ibu guru juga? Untuk peserta didik saya amati dan itu kelihatannya semua mahasiswa itu dari peserta didik kurang begitu menghormati Jadi dalam untuk kegiatannya itu. nggih, nggih, nggih. Untuk Bapak Ibu gurunya sudah dihormati nggih kali siswa peserta didik jenengan? Atau sama Iya saja, Bu Pak? Dian, lah itu yang menjadi permasalahan itu kalau di lembaga saya, Bapak Ibu pengajar di lembaga saya itu dihormati semuanya, tapi kok ada mahasiswa yang magang itu kok rasa hormatnya kok kelihatannya kurang. Bahkan Nggih. nggak ada rasa hormat sama sekali dari peserta didik itu. Nggih. Terus apa tujuan yang ingin Pak Agu capai dari sesi coaching ini, Pak Agu? Tujuan yang saya ingin capai adalah saya ingin peserta didik bisa menghormati semua pengajar, baik dari Bapak Ibu guru sendiri maupun dari mahasiswa yang magang atau mahasiswa yang COD untuk saat ini. Nggih, nggih, nggih. Baik, Pak. Kemudian definisi dari tujuan akhir yang Pak Agu inginkan itu seperti apa, Pak Agu? Untuk definisi yang saya inginkan itu semua siswa atau peserta didik harus bisa menghormati dan menerima pembelajaran yang diterapkan mahasiswa magang atau ya mahasiswa COD, meskipun cara pembelajarannya mereka saya amati itu berbeda sekali yang diterapkan ke peserta didik sama pembelajaran yang saya terapkan ke peserta didik juga. Itu ada bedanya gitu Nggih. untuk definisinya itu. Kalau ada perbedaan nggih, Pak, jadi Iya, penyampaiannya. Sebelumnya iya Pak ada Agu mboten apa sharing materi untuk penyampaiannya seperti ini ngoten. Atau mereka membuat materi sendiri ngoten kok ada perbedaan penyampaian. Perbedaan itu penyampaian apa perbedaan materi, Pak? penyampaiannya dan cara penerapan pembelajaran yang menjadi pembeda itu. Jadi anak-anak Hmm, mungkin ada terkejut ataupun kurang kurang suka lah model pembelajaran yang diterapkan oleh kakak-kakak COD saat ini. nggih. Kemungkinan itu. Mungkin karena orang asing, orang yang baru, tidak seperti Pak Agu yang mungkin guru yang dari awal sudah
lihat atau mengajar anak-anak ngoten nggih. Iya. Meski mereka masih Kalau canggung ngoten. iya, kelihatannya gitu, Budian. Kalau dari saya, mungkin kan saya melihat dari kebutuhan belajar murid, ada beraneka ragam, Iya. saya kelompok-kelompokkan. Tapi untuk masing-masing namanya pertama ya saya coba dulu gimana cara pengajarannya, gimana saya murid menerima pembelajaran. Itu saya cuma melihat sementara, tapi hasilnya kok sesuai dengan prediksi saya kok murid itu kurang berperan atau kurang ada minat sama sekali. Gitu. Ngoten. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kemudian Pak Agu, Iya. untuk ukuran keberhasilan yang Pak Agu inginkan dari sesi coaching ini nopo nggih Pak Agu? Ukuran keberhasilan yang saya inginkan itu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang saling menghormati antara peserta didik dan mahasiswa yang magang atau mahasiswa COD saat ini. Dan semua warga sekolah, Bapak Ibu guru Ya, sepertinya nggih, tentunya itu juga nggih Pak Agung nggih. Ya, tentunya itu. Semuanya yang penting yang ada di saling semua menghormati warga, lah. Nggih. saling menghormati. Itu. Baik antara siswa atau antara guru dan antara siswa dan yang magang niku wau nggih. COD nggih istilahnya. Iya. Nggih. Kalau dulu kayak boleh dikatakan Budian ya, kalau di zamannya saya itu pada waktu mahasiswa itu kan KKN. Kalau saya sekarang kan istilahnya COD itu aja bingung saya itu. Apa COD itu? Jadi apa bayar di tempat itu kan pertanyaan. Ternyata COD itu kan tidak jauh dari KKN sebetulnya. Untuk singkatannya Pak, COD ini kenapa Pak singkatannya kalau di KKN? Ya kemarin COD ya COD gitu, pokoknya nggak terkait sama apa itu bayar di tempat gitu Budian. Oh ngoten. Saya kan merata kerja nyata itu. Kalau saya istilah saya itu kan gitu. Cuma berapa bulan sebetulnya nggak sampai semester itu. Kemungkinan nanti 3 bulan, nanti ganti lagi 3 bulan. Nah itu repotnya kan tiap COD kan mempunyai karakter sendiri dalam penyampaian materi, dalam penerapan materi di sekolah, terutama untuk anak-anak itu kan sebetulnya ya harusnya ekstra. Anak-anak itu kan banyak karakter yang harus kita penuhi gitu Budian. Kalau saya itu. Nggih. Lah untuk mahasiswa COD, Pak aku kan ngajar PJOK nggih. Iya. Untuk mahasiswa COD itu kalau di kelas ngoten ngajarnya satu kelas satu mahasiswa nopo berapa orang itu Pak yang COD di tempat lembaganya jenengan? Kalau COD itu sebetulnya kan ada 5 COD yang magang di lembaga saya itu. Itu kebetulan ya ada yang PJUK 2, yang PGSD juga yang jurusan dari kelas itu 3. Jadi saya manfaatkan yang bukan manfaat sebetulnya, mereka yang menimba ilmu. Betul. Saling berkolaborasi gitu. Akhirnya kan dua COD itu akhirnya saya suruh langsung praktek. Oh nggih siap. Nggih Pak aku Oke Pak Aku, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Tadi sebenarnya sudah nggak Pak Aku sedikit-sedikit. Kemudian lantas nopo Pak Aku yang membuat Pak Aku itu merasa bahwa di lembaga Pak Aku itu peserta didik Pak Aku itu tidak menghormati pengajarnya, khususnya mahasiswa COD ini mau Pak Aku. Gini, karena saya merasa kalau peserta didik saya itu kok kurang memahami, kurang menghormati. Itu ketika penyampaian materi itu saya rasa kok tidak begitu perhatian. Ada yang main, ada yang ngobrol sama temannya, ada yang pokoknya ya nggak fokus lah sama yang pengajarnya. Kalau saya kan begitu memberi pembelajaran, anak itu semuanya sudah terfokus, mendengarkan, memperhatikan. Tapi kalau ini kok saya lihat dari jauh sebetulnya, nah itu kok
kurang begitu mengikuti, kurang minat ya, boleh dikatakan kayak gitu Bu Dian. Nggih. Terus kemudian bagaimana Pak Agu menghadapi situasi tersebut Pak Agu? Anak-anak yang kurang menghormati pengajarnya, walaupun mahasiswa masih muda-muda itu kan juga pengajarnya nggih Pak Agu. Iya. Terus cara menghadapinya pripun Pak Agu, jenengan Pak Agu menghadapi situasi tersebut? Untuk menghadapi situasi tersebut, saya akan yang jelas itu yang pertama, saya akan memasuki kelas dari peserta didik atau kelas yang pada hari itu praktek di halaman, saya akan memasuki dan memberi masukan arahan dengan bahwa menjelaskan semua pengajar itu sebetulnya sama, cuma metode pembelajarannya itu yang beda, tapi tetap dalam satu tujuan untuk mencerdaskan peserta didik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemungkinan saya juga ada diskusi lah sama mahasiswa. Kebanyakan untuk mahasiswa magang itu kan anak-anak muda, maksudnya emosinya kan belum terkontrol. Jadi belum telaten juga. Terus apalagi kalau orang melihat mengajar itu kan mudah kemudian, tapi ternyata kan boleh tidak semudah membalikan telapak tangan kalau saya kira gitu. Karena kita harus mau kesabaran juga dibutuhkan, ketelatenan juga. Apalagi kalau kita mengajar di kelas bawah, kelas yang masih anak-anak itu boleh dikatakan masih terbawa suasana TK itu kemudian. Nggih. Sek riwa-riwi ngoten nggih, Pak. Iya, itu ekstra sabar. Dalam arti kita bariskan suatu contoh, dibariskan anak itu di halaman. Yang depan rame, kita kondisikan belakang rame. Jadi kita ke belakang di depan gitu terus. Sampai itu hitungi satu pertemuan baru 1 jam pelajaran itu yang ada 7 kemudian. Terus itu ya disinilah kesabaran saya itu diuji. Sebetulnya itu. Jadi dari guru itu ada enaknya, ya ada gimana, kadang itu agak marah tapi sedikit. Tapi ya alhamdulillah kemudian kemarin kan kita mempelajari modul sosial emosional. Jadi cara saya kira untuk menghadapi anak-anak seperti itu kan sudah ada metodenya sendiri. Alhamdulillah saya terapkan juga hasilnya sangat maksimal. Siap Pak Agu. Lanjut untuk rencana aksi nggih Pak. Kita mulai merancang rencana aksi. Apa rencana Pak Agu dalam mencapai tujuan yang Pak Agu inginkan? Rencana aksi seperti tadi yang baru ya ada tadi ya sudah saya sebutkan cuma sedikit. Tapi untuk jelasnya kan rencananya pertama itu anak-anak saya kasih dalam saya kumpulkan lah, paling tidak saya kasih pengertian. Itu tadi seperti yang di awal saya kasih pengertian gimana cara menghormati seorang pendidik, bahwa dalam pendidik itu semua pendidik itu membawa ilmu dan yang saya ajarkan untuk selalu menerima dan saling menghormati. Itu yang paling utama dalam saya mengajarkan ke peserta didik. Terus yang kedua saya akan berkolaborasi Bu Dian. Karena aksi saya itu berkolaborasi dengan mahasiswa magang. Itu dalam arti saya akan mengajarkan caranya. Ya kalau kita mengajarkan langsung gini-gini kan nggak enak Bu Dian. Karena seakan-akan kita itu yang ahlinya ahli. Saya nggak mengatakan kayak gitu. Ya kita belajar bersama-sama. Apa yang ada, ilmu yang ada di mahasiswa itu monggo lah diterapkan. Nanti ilmu yang saya dapat di zaman saya di mahasiswa juga saya terapkan. Nanti kita ambil mana yang lebih cocok untuk diterapkan kepada anak SD. Karena penerapan di SD sama di SMA itu kemungkinan ada beda. Yang membedakan adalah tingkat kesabaran, ketelatenan, itu yang membedakan. Kalau dari saya gitu Bu Dian. Sangat jabar sekali rencana aksinya nggih. Lanjut ke tanggung jawab nggih Pak. Apa komitmen dari Pak Agu terhadap rencana aksi yang sudah Pak Agu buat tadi? Komitmennya apa Pak? Komitmen saya adalah untuk rencana aksi
saya akan mengondisikan permasalahan ini secepat mungkin agar kegiatan pembelajaran khususnya PJOK bisa berjalan dengan lancar, pembelajaran bisa maksimal, situasi dan kondisi aman, nyaman, pembelajaran juga menjadi senang, Nggih, nggih. pembelajaran menjadi bergembira gitu. Nggih, Iya. bagus sekali Pak. Iya. Terus kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Tindak lanjut dari kegiatan coaching ini nggih pripun Pak? Mohon maaf kemudian ada kelihatannya sinyal yang kurang bersahabat di daerah saya. Coba untuk pertanyaannya yang terakhir Pak. Pertanyaan terakhir. Terus kemudian bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Oh, tindak lanjut kegiatan. Alhamdulillah kemarin sudah saling menyadari, terutama untuk kakak-kakak COD, bahwa pembelajaran itu tidak harus mengikuti seorang pengajar. Seorang pengajar juga harus mengikuti sedikit-sedikit apa itu kebutuhan belajar murid. Itu yang menjadi tindak lanjut yang saya amati itu. Samping itu akhirnya sedikit-sedikit mengikuti metode saya karena apa? Saya tahu karakter anak satu persatu itu tahu dia. Tapi kan anak yang magang kan baru menghadapi situasi kondisi kalau pengajaran di SD itu bagaimana. Itu akhirnya sedikit-sedikit mengikuti pembelajaran dan akhirnya anak menjadi senang, bergembira, nyaman dan saling menghormati. Ya itulah pembelajaran yang bisa diambil dari saya. Terima kasih nggih Pak Agu. Pak Agu udah menjabarkan tadi sesuai dengan alur Tirta. Semoga permasalahan Pak Agu setelah melakukan diskusi atau kegiatan coaching ini bisa terselesaikan antara peserta didik, antara mahasiswa COD dan antara Bapak Ibu guru bisa saling menghormati. Ngoten nggih Pak. Terima kasih Bu Dian, alhamdulillah bisa teratasi semuanya. Ya, terima kasih Bu Dian. Terima kasih nggih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Bu Dian di lain hari. Sampai jumpa lagi Pak.